Assalamualaikum, jumpa lagi Football United, ringan amatiran ala gua. Kali ini gua mau ngobrol ringan soal masalah update dari Fabrizio Romano. Seperti biasa nih gua ambil dari channelnya Fabrizio Romano yang gua artikan, gua rangkum dan gua kasih opini pastinya. Ini soal ada beberapa nama pemain yang dibahas secara internal dari Manchester United. Ada pemain yang diincar, ada juga pemain yang akan dilepas ya. Langsung aja gue mulai hal yang dibahas oleh Erik ten Hag dan juga board management selama beberapa hari. Karena Erik ten Hag sudah mulai bekerja kan. Saat ini diharapkan manajer ini mendapatkan full support dari manajemen pastinya untuk menentukan pemain. Pemain yang datang dan pemain yang pergi pastinya. Ditambahkan kalau Erik ten Hag ini adalah seorang yang cerdik dan juga seorang yang pintar, dan dia meminta power, dan power yang dimaksud adalah bersama-sama dengan board management menentukan pemain-pemain incaran dari Manchester United. Sekali lagi bukan dia one man show ya, artinya hanya dia ingin sendiri, tidak, tapi dia juga karena dia tahu tidak mungkin itu terjadi di klub sebesar Manchester United ya, banyak pihak yang berperan terutama di kegiatan transfer. Oleh karena itulah dia ingin mendapat kekuasaan juga di sana ya, power juga di sana bersama-sama dengan elemen-elemen yang lain, terutama dengan manajemen board dari Manchester United untuk menentukan ini ya, siapa-siapa yang akan didatangkan oleh klub. Dan menurut gua ringan amatiran ini langkah yang betul. Karena sekali lagi tidak bisa hanya faktor one man show atau hanya dari seorang Erik ten Hag saja, tetap harus dikompromikan ya. Dari sisi-sisi lain klub utamanya yang mungkin bisa saja di musim-musim sebelumnya hal seperti ini tidak terjadi. Artinya faktor dari sang manajer itu mungkin tidak terlalu dilibatkan. Bisa jadi demikian karena ini kan merupakan salah satu poin yang diminta oleh Erik ten Hag dan disepakati diberikan juga oleh klub. Artinya secara bersama-sama sekali lagi ya untuk menentukan target dari pemain-pemain yang akan didatangkan. Nama-nama ini sedang dibahas secara internal dan Manchester United segera akan melakukan pergerakan dari nama-nama tersebut. Wah, ini sudah dibahas, akan segera dilakukan pergerakannya. Dalam 48 jam terakhir, ada beberapa nama yang dibahas. Dimulai dari nomor 1, Jurriën Timber. Erik ten Hag sangat tahu pemain ini, tentu saja ya, karena pernah bermain di Ajax secara bersama-sama. Bermain secara fantastis di Ajax, Jurriën Timber ini sedang didiskusikan secara internal. Dan ini sudah dilakukan dalam waktu yang cukup panjang. Tapi belum ada pergerakan secara real. Jadi menurut Fabrizio Romano, belum ada tahap akhir ya dari pemain ini. Bahkan negosiasi pun juga belum, masih didiskusikan secara internal. Nomor 2 atau sebelum nomor 2 kalau gue komentari sedikit ya, gue nggak tahu kenapa belum mulai pergerakan ini. Apakah bisa jadi ada dua hal ya, bisa jadi satu sudah dilakukan tapi secara sunyi ya, dibilang diminati belum, dibilang diminati iya, tapi pergerakan ini mungkin tidak terbaca, bisa jadi sebegian. Atau nomor 2 masih ada hal yang dinantikan di Manchester United. Kalau menurut gue mungkin lebih ke faktor kedua, karena kita sampai saat ini belum mendapatkan beberapa pos terutama di kubu manajemen, pengganti Matt Judge, sosok yang mengatur transfer, utamanya kontrak pemain ya kan, itu belum didapatkan saat ini. Dan menurut gue ini juga salah satu mungkin bisa jadi faktor, gue nggak mau ngomong kata penghambat ya, tapi faktor belum dimulainya secara real pergerakan Manchester United di bursa transfer itu bisa jadi. Atau nomor 2 ya, Erik ten Hag masih baru selesai kan ini merampungkan staff-staffnya kan, perekrutan staff. Mungkin baru setelah ini akan ada pergerakan yang lebih real lagi. Itu juga bisa mungkin terjadi. Cuman Jurriën Timber sih ya, mungkin yang mengikutin video gua ya, salah satu pemain yang gua harapkan bisa didatangkan ya di Manchester United. Oke, nama kedua, Pau Torres. Pau Torres dikabarkan oleh Fabrizio Romano pernah menolak untuk bergabung dengan Tottenham Hotspur musim lalu. Wow, ini menarik ya kabar ini. Kenapa? Karena Tottenham Hotspur tidak bermain di UEFA Champions League musim lalu. Dia ingin bermain dengan UEFA Champions League di UEFA Champions League. Oleh karena itulah dia stay dengan Villarreal. Tapi musim ini akan berbeda. Dia terbuka untuk bergabung dengan Manchester United.
Ada release clause sekitar 60 juta. Villarreal pun terbuka. Tapi sekali lagi belum ada langkah real dari Manchester United karena masih diproses secara internal. Wah, ini menarik ya. Seperti gue pernah kabarkan dan gue dapat infonya juga, sebenarnya musim lalu Pau Torres sempat dilirik ya oleh Manchester United untuk didatangkan, tapi akhirnya Rafael Varane yang datang. Nah, apakah musim depan akan ada duet Pau Torres dan juga Rafael Varane di lini belakang Manchester United juga cukup menarik. Dan dengan demikian apakah berarti Jurriën Timber akan diplot sebagai bek kanan? Ini juga menarik ya. Karena kita punya banyak bek tengah, tentu saja ada beberapa nama bek tengah juga yang akan dilepas. Bersama Pau Torres dan Jurriën Timber adalah dua nama yang didiskusikan secara internal. Diproses secara internal, tapi belum ada tahap lanjutan. Dan ditambahkan juga, ini juga menarik ya, mereka bukan satu-satunya yang ada di list. Ada nama lain yang Fabrizio Romano tidak sebutkan. Nah, ini cukup menarik. Dan menurut gue memang bagus ya. Artinya ya supaya tidak terlalu terikat, karena kan tetap ada peluang untuk kita tidak bisa mendapatkan Pau Torres atau mungkin Jurriën Timber, harus ada backup nih ya, siapa-siapa yang diincar kalau katakanlah Pau Torres dan Jurriën Timber tidak berhasil didatangkan. Nama lain yang didiskusikan adalah penyerang Darwin Núñez. Sudah cukup lama berada di proses atau didiskusikan secara internal ya di Manchester United. Pemain tersebut ingin bermain di Liga Inggris. Banyak peminat, tapi sekali lagi belum ada langkah atau tahap lanjutan. Wah, ini Darwin Núñez, komoditas panas di bursa transfer musim panas kali ini. Hot prospect ya, bermain bagus dengan Benfica di Liga Portugal dan juga Liga Champions. Feeling gue sih banyak juga yang mengincar Darwin Núñez. Jadi yang bersangkutan ini atau sang pemain sendiri punya banyak pilihan. Klub pun juga demikian ya. Jadi bisa lebih punya selain karena punya daya tarik yang besar, ya, hukum ekonomi akhirnya terjadi siapa penawar paling bagus, baik itu secara nilai transfer maupun juga gaji dan lain-lainnya. Ini juga cukup menarik ya. Yang jelas kalau seandainya Darwin Núñez ingin tampil di Liga Champions, ya Manchester United tidak bisa karena praktis Manchester United tidak tampil di Liga Champions. Harga pun juga demikian. Ini cukup menarik. Feeling gue sih Darwin Núñez akan cabut dari Benfica, tapi kemana? Apakah akan ke Manchester United atau ke tim lain? Karena gue yakin juga seperti dikabarkan banyak tim juga yang berminat terhadap seorang Darwin Núñez. Pemain lainnya adalah Frenkie de Jong. Seperti dikabarkan sebelumnya, kalau Frenkie de Jong ini ingin bermain di UEFA Champions League. Erik ten Hag berminat terhadap pemain tersebut dan juga suka dengan pemain ini. Barcelona atau El Barça ya, bukan Barca, sekali lagi Barça karena Barcelona ya kan, bukan Barcelona tapi Barça, memasang bandrol 80-85 juta. Tidak kurang dari ini untuk biaya transfer Frenkie de Jong, dikatakan oleh Fabrizio Romano. Erik ten Hag akan punya peran yang cukup krusial untuk meyakinkan sang pemain untuk datang ke Manchester United karena klub tidak bermain di UEFA Champions League. Selain tentu saja sisi harga yang harus diputuskan oleh klub, karena ya Barcelona mematok harga demikian ya, apakah Manchester United mau menebus? Nah, ini kan juga salah satu faktor penting. Fabrizio Romano mengatakan masih harus mengamati perkembangan tentang Frenkie de Jong ini ya di hari-hari ke depan atau bisa jadi minggu-minggu ke depan untuk status dari Frenkie de Jong. Dan selain Manchester United, dikabarkan juga banyak klub lain yang berminat dengan Frenkie de Jong. Xavi, pelatih dari Barcelona, juga menekankan kalau dia ingin supaya Frenkie de Jong ini stay. Nah, tapi di sisi lain seperti yang sudah dikabarkan sebelumnya, kalau situasi keuangan dari Barcelona ini kan juga cukup menarik ya. Artinya besar kemungkinan mereka akan melepas pemain ya. Tapi apakah yang akan dilepas Frenkie de Jong ini juga tanda tanya. Dan seperti gue kabarkan kalau di video gue sebelumnya, menurut gue sih dengan amatiran ya, ini dengan kata lain mengatakan ke tim-tim lain ya, kalau ingin berminat Frenkie de Jong, Barcelona tidak keberatan, katakanlah demikian. Hanya saja ya ada harga yang harus ditebus, yaitu adalah 80-85 juta. Frenkie de Jong pemain bagus, dan ini juga seperti memberikan pesan bukan hanya ke Manchester United tapi juga ke tim-tim lain ya yang mungkin berminat
dikabarkan musim dingin kemarin dikabarkan oleh Fabrizio Romano kalau Bayern Munchen sempat berminat, Manchester City sempat berminat, tapi Manchester City menarik diri. Nah, apakah ada tim lain yang berhak atau bukan berhak ya? Apakah ada tim lain yang ingin mendatangkan Frenkie de Jong? Nah, ini menarik. Cuman kalau menurut gue sih akan sepertinya berat ya untuk datang ke Manchester United paling tidak musim ini. Nah, selain tadi ya nama-nama tadi itu Jurriën Timber, Pau Torres, Darwin Núñez dan juga Frenkie de Jong, ada dua nama yang disebutkan juga secara internal tapi bukan untuk didatangkan, melainkan sebaliknya berusaha untuk dilepas, yaitu adalah Eric Bailly dan juga Aaron Wan-Bissaka, dua pemain yang direncanakan akan dijual musim ini. Dan pihak atau posisi Manchester United saat ini adalah menunggu proposal ya. Menunggu proposal sekali lagi yang datang untuk dua pemain ini. Nah, dengan ini ya, kalau menurut gue, selain pemain-pemain yang habis kontraknya, ternyata ada dua pemain nih yang dikabarkan Fabrizio Romano masuk daftar jual. Menunggu proposal. Artinya apa? Artinya adalah menunggu penawaran yang masuk untuk keduanya. Untuk Aaron Wan-Bissaka dan juga Eric Bailly. Kalau gue lihat berarti Eric Bailly posisinya di back tengah, sementara Aaron Wan-Bissaka adalah back kanan. Nah, ini menarik. Apakah Manchester United akan menambal sektor ini dengan mendatangkan pemain baru? Artinya pemain yang berposisi di center back dan juga back kanan. Nah, ini juga menarik karena kalau dihubungkan dengan dua nama yang tadi gue sebutkan di awal, yaitu adalah Pau Torres dan Jurriën Timber, sepertinya kok ada kecocokan ya, karena akan melepas Aaron Wan-Bissaka dan juga siapa tadi, Eric Bailly ya. Cuman ya begitulah, belum ada pergerakan yang real. Tapi gue nggak tahu nih apakah memang betul belum ada pergerakannya atau pergerakan sudah ada tapi tidak terdeteksi, katakanlah demikian. Ya, kita lihatlah, ini salah satu dinamika yang cukup menarik sekali lagi ya di setiap jeda transfer, utamanya musim panas. Dan untuk Manchester United musim ini karena akan banyak dikabarkan kan perombakan, paling tidak pemain-pemain yang akan lepas dengan status kontraknya tidak diperpanjang kan cukup banyak nih. Jadi ya, kita nantikan saja deh bagaimana. Terima kasih, ini sudah cukup larut ya di Belanda sini. Gue akan istirahat dulu. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Sekali lagi terima kasih ya, banyak sudah menyaksikan video di Football Belanda, yang komen, yang like maupun yang tidak like. Semuanya gue doakan bersama-sama selalu sehat ya, dan juga lancar-lancar rezekinya, lancar-lancar hidupnya juga ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.